Halo dan selamat tahun baru 2022 semuanya. Sebelumnya gue mau ngucapin thank you dulu untuk semua teman-teman, semua subscribers, dan semua pihak-pihak yang sudah mendukung untuk channel ini berdiri dan untuk channel ini terus berkembang. Channel ini sendiri, After Sound Review ini, gue bikin di tahun 2020 kemarin ketika masa pandemi. Gue pikir gue mencoba mengulik hobi-hobi gue sendiri pribadi dan menjadikan lebih produktif ya melalui channel. Gue nggak nyangka banget ada banyak banget temen yang bantu, banyak banget temen, dan juga ternyata store-store yang udah mulai percaya. Habis itu brand-brand sendiri mulai approach gue, mulai kirimin barang-barang ke gue. Jadi gue thank you banget untuk semua yang sudah mendukung. Kalau nggak, channelnya juga nggak bakal berkembang karena kalian. Jadi langsung aja gue akan tutup 2021 ini dan memulai 2022 dengan Best of the Best IM versi gue di tahun 2021. Best of the Best IM ini adalah berdasarkan measurement gue, pengalaman gue, source gue, playlist gue, dan tentunya cara penilaian gue. Jadi gue sangat mengerti dan sangat memahami kalau mungkin terjadi perbedaan pendapat itu sangat mungkin dan sangat buat gue sangat pasti. Jadi ya let's be adult aja lah, kita di sini sama-sama menghargai. Ini adalah versi gue, dimana gue sangat mengerti apabila reviewer lain bikin versinya mereka sendiri. Oke, lalu kemudian yang aturan kedua, akan ada 3 kategori di sini. Seperti tahun kemarin, gue akan ada honorable mention, dimana ayam-ayam tersebut adalah ayam-ayam yang gue rasa tuh sangat berkesan, tapi bukan the best, dan kadang bagus banget, tapi udah discontinue. Itu masuk ke bakal di honorable mention. Lalu kemudian ada personal choice, kalau gue punya duit segitu, gue sendiri pilih apa sih? Jadi ini gue berusaha untuk list ini bukan cuman selera pribadi gue, tapi juga objektif secara penilaian gue sebagai reviewer. Dan tentunya di most recommended ini adalah barang-barang yang masih aktif dijual dan masih dapat dibeli di pasaran saat ini. Untuk list barang bisa dilihat di description di bawah. Untuk itu link ke video rank list gue, di mana rank list gue itu adalah list barang-barang yang udah pernah gue coba dan udah gue review. Dan pastikan nonton video dulu untuk tahu disclaimer aturan juga mengenai rank list tersebut. Dan juga kalau misalnya mau lihat secara measurement gue, bisa dilihat di aftersound.squeak.link. Selanjutnya, yang unik dari Best of the Best tahun ini adalah mencakup ayam yang bahkan mungkin belum gue review, tapi gue udah coba dengan waktu yang cukup lama sampai gue bener-bener yakin, yes, ini gue bisa masukin ke rank list gue, ini gue bisa masukin ke video ini walaupun gue belum review, karena gampangnya waktu gue nggak sempat untuk nge-review semua yang gue pegang sekarang. Tapi gue di sini berusaha, semoga gue pengennya untuk video ini dapat membantu orang-orang yang udah lihat gitu. Jadinya ini adalah rekomendasi gue, termasuk ayam yang belum gue review, tapi gue yakin banget itu recommended secara penilaian gue. Dan juga langsung aja kita mulai. Ini adalah dari berbagai level harga, mulai dari 200.000 sampai level 20 juta. Nanti ada segmen harga sendiri. Oke, tanpa panjang lagi langsung aja kita mulai dari segmen level 200 ribuan dan ke bawah. Sebagai honorable mention, yaitu pertama adalah Moondrop Quarks, dimana buat gue itu spesial karena di suara 200 ribuan itu kan biasanya V-shape dan biasanya basi. Tapi 200 ribuan ini, si Moondrop Quarks ini dia bisa memilih suara tuningan yang somehow paling netral di harga. Ini bener-bener netral sampai gue nggak ngerti kok bisa orang bikin tuningan netral di harga segitu. Tapi itu tentunya bukan buat semua, makanya masuk honorable mention. Dan juga the original Kika Z VK4. Sayangnya tapi di original VK4 itu sudah direvisi, dan kalau mau lihat grafnya ada di channel Krenekel, itu jelas grafnya jadi rada V-shape dan kasar. Jadi gue tidak bisa merekomendasikan lagi the new Kika Z VK4. Dan personal choice gue, kalau gue punya uang 200.000, apa sih yang gue bakal beli? Kayaknya kalian udah bisa tebak ya. Ini adalah CCA-CRA. Yes, gue sangat enjoy CCA-CRA ini. Fun, really fun to listen, bassnya dalam, treble-nya cukup tinggi. Gue denger lagu apa aja asik di sini. Cuman kelemahannya sedikit doang, cuman di vokal yang sedikit agak kasar, tapi masih bisa diterima. Overall, gue sangat enjoy menggunakan CCA-CRA. Dan most recommended gue adalah ya CCA-CRA. Bener, gue nggak kebayang ayam lain yang gampang gue rekomendasiin, fitting enak, gampang drive pakai HP, suaranya lengkap secara frekuensi atas bawah, dan juga punya signature yang fun.
Oke, masuk ke kategori selanjutnya yaitu harga 500 ribuan dan ke bawah. Honorable mention dulu ada Blonde Bell 03, di mana Blonde Bell 03 masih salah satu ayam yang gue gampang rekomendasikan kalau orang suka vokalan. Cuma memang dia ada beberapa problem yang sampai sekarang yang setahu gue belum selesai, kayak ada beberapa batch. Kadang ada yang suaranya mendem banget, kadang ada suara ngebasi banget. Dan Blonde Bell 03 ini gue udah beli 2 kali dan dua-duanya bermasalah di bagian pinnya itu kendor setelah beberapa lama. Jadi gue sendiri susah merekomendasikan Blonde Bell 3 karena gue sendiri 2 kali mengalami bad build quality yang terjadi. Dan juga gue akan ngomong tentunya ada CCA-NRA sebagai buat gue itu kayak best treble mungkin yang gue bisa rekomendasikan di harga 500 ribuan ke bawah. Best treble dengan transient speed dan detail yang sangat bagus, tapi nggak nyelekit, nggak tipis, nggak bikin kuping sakit. Tapi sayangnya buat gue, dia nggak bener-bener all-rounder. Nah, kalau misalnya ditanya personal choice gue, ini mungkin lucu, tapi gue pribadi tetap bakal pilih CCA CRA. Karena itu murah, fittingnya enak, lalu bener-bener gue kayak lagu apapun yang gue pakai sekarang itu gue bisa enjoy. Jadi kalau gue pribadi punya uang 500 ribu, gue mungkin bakal tabung lagi gue untuk beli level yang jutaan langsung, karena 500 ribu ke bawah, gue paling pilih CCA CRA aja udah cukup buat gue. Nah, tapi kalau misalnya dibilang most recommended, misalkan punya budget 500 ribuan, ini cukup susah. Karena nggak ada yang buat gue bener-bener the true all-rounder di harga 500 ribuan tuh, untuk sekarang tuh nggak ada. Tapi sekarang gue bisa jawab, kalau misalnya lu suka detail dan nggak masalah dengan suara yang agak tipis, itu TKZK Wave. Itu benar-benar detail, lalu imagingnya bagus, juga positioning instrumentalnya segala macam itu bagus, extended atas bawah juga. Cuman memang suaranya cenderung tipis. Dan kalau misalnya kalian suka tipe vokalan yang empuk, yang smooth, buat gue ada ayam lain yang mirip kayak Blonde Bell 03, maksudnya sweetness-nya, tapi tanpa masalah-masalah build quality issue yang gue temukan di Blonde Bell 03 ataupun QC issue, yaitu Tanjim Tanya. Karena itu walaupun dia jadi nggak detachable cable ya, tapi setidaknya gue mendengar lebih sedikit komplain Tanjim Tanya dibandingin Blonde Bell 03. Jadi most recommended gue kalau lu suka detail, TKZK Wave. Dan kalau lu suka vokalan, lu suka suara yang aman tuningnya, Tanjim Tanya. Masuk ke level jutaan. Sekarang 1,5 juta ke bawah, dan honorable mention adalah HZ Sound Heart Mirror. Sorry HZ Sound Heart Mirror, tapi masalahnya pilihan-pilihan di atas ini buat gue udah lebih baik lagi. HZ Sound Heart Mirror buat gue untuk harga yang cuma 600 ribu, 700 ribuan itu punya detail yang bisa dibilang maha dahsyat mungkinnya di harga segitu. Itu sayangannya TKZK Wave buat gue, tapi HZ Sound Heart Mirror itu punya timbre yang lebih baik, lebih natural dibandingkan TKZK Wave yang kadang masih berasa timbernya sedikit plastiki. Dan juga kemudian kalau lu bass head, lu suka suara yang ngebass, kayak punya subwoofer tersendiri dan juga tapi punya detail yang tetap bagus, CCA CA16 Pro itu bakal jadi personal recommendation gue buat lu yang suka ngebass tapi tetap detail di saat yang bersamaan. Tapi memang buat gue secara koherensi dia masih kadang agak bermasalah, dan juga secara timbre masih kadang agak plastiki. Tapi kalau personal choice gue sendiri di harga 1,5 jutaan ke bawah, itu adalah T-Force Yuanli. Karena ini bener-bener buat gue kalau dipakein balanced cable dan juga pakai source yang bener, buat gue dia suara tuh mantep banget. Itu punya detail yang bagus, extended lumayan baik dengan bass dan treble-nya. Tapi vokalnya tuh bisa smooth, overall signature tuh nyantai dan juga bersih. Jadi yes, T-Force Yuanli, tapi T-Force Yuanli ini harganya agak sedikit aneh di marketplace, kadang 1,8, tapi yang termurah gue lihat adalah sekitar 1,5 jutaan. Kemudian most recommended gue ada 2. Kenapa? Karena yang pertama tentunya T-Force Yuanli tadi. Cuman T-Force Yuanli ini dari beberapa komen di bawah, beberapa omongan dari live streaming gue, itu beberapa ada protes, katanya ada sedikit build quality issue yang ditemukan. Jadi kalau misalnya ini beneran bermasalah dan jadi banyak item yang bermasalah dari T-Force Yuanli, karena kan T-Force Yuanli itu kan new brand ya sebenarnya. Gue nggak tahu QC issue segala macam mereka apakah sudah sematang brand-brand besar. Tapi kalau misalnya tidak terjadi semacam ini lagi dan mereka berhasil build quality-nya tetap baik, ya T-Force Yuanli. Kalau enggak, gue ada satu lagi yaitu Tristar C, di mana Tristar C itu
memang dia secara detail mantap, tuningannya juga mantap, tapi tidak senatural T-Force Yuanli buat gue. Sedikit lebih detail aja di TriStar C, dan overall tuningan TriStar C itu sedikit lebih neutral dibandingin T-Force Yuanli yang cukup berasa warm. Kita masuk level 3 juta. Dan honorable mention-nya adalah Sorry Audio 2+1, karena beberapa source yang beredar ngomong Sorry Audio 2+1 ini sudah discontinued, padahal buat gue suaranya masih oke dan masih bisa bersaing sekarang. Cuman susah banget kayaknya gue cari di marketplace sekarang, jadi ya gue masukkan honorable mention aja, kayaknya udah discontinued. Lalu kemudian For Acoustic 2P, karena For Acoustic 2P ini kalau misalkan cari suara yang cukup energik, mild V-shape dengan detail dan soundstage yang mantep, di harganya ya ini For Acoustic 2P. Dan juga 7th Acoustic Stargazer SG3. 7th Acoustic Stargazer 3 buat gue punya suara yang cukup all-rounder dengan detail yang tetap bagus. Buat gue tuh suara lebih balas daripada For Acoustic 2P yang cenderung mild V-shape. By the way, sorry, di sini ada suara kembang api karena memang lagi kembang api di luar. Lalu kemudian kita bahas secara personal choice gue. Kayaknya udah cukup jelas, yaitu 7Hz Timeless. Buat gue coy, ini barang kalau misalnya QC-nya tidak buruk ya, itu jelas dia best of the best lah. Itu udah susah dikalahin banget. Dan sekaligus itu adalah most recommended gue, 7Hz Timeless. Tonal balance dari atas sampai bawah, extended, detail bagus, soundstage bagus, fitting enak, gampang di drive. Kurang apa coba? Kekurangannya cuman gara-gara laporan beberapa QC issue. Tapi so far gue udah coba beberapa kali 7Hz Timeless, dan buat gue udah coba 3 kali. Buat gue semua yang gue coba itu bagus. Jadi ya gue berharap sih tidak ada yang dapetin batch buruk, karena ini produk bener-bener mantep banget. Oke, sekarang beralih ke level yang buat gue, di level ini kalau mau upgrade lagi itu harus nabungnya lumayan. Kita bahas level 5 juta, dimana buat gue ayam-ayam yang gue sebutkan di sini itu bisa dibilang sebagai ayam-ayam yang bisa dikategorikan pause game, karena udah bener-bener bagus banget. Untuk budget 5 jutaan, langsung aja honorable mention gue adalah Moondrop Blessing 2. Wah gila bang, Aftersound naruh Moondrop Blessing 2 di sini. Yes, tapi masalahnya yang next ini bakal lebih bagus lagi. Moondrop Blessing 2 buat gue sangat-sangat bagus kalau lu suka suara yang neutral, tetap sweet ala vokal Moondrop, tapi tuningannya tuh cukup neutral dan balance. Cuman sayangnya dia bukan line terbaik buat gue. Dan kemudian si Audio Bravery. Wah ini juga gila. Gimana buat gue si Audio Bravery itu sangat-sangat bagus. Kalau misalnya lu suka timbre ala Balancer Mature, dan lu tahu kelebihan Balancer Mature di transient speed dan juga attack-nya yang cukup cepat, cuman memang secara timbre kurang natural. Dan kemudian kita masuk personal choice gue. Ini adalah barang yang jadi partner gue udah lama. Ketika gue jalan-jalan, gue pergi, gue vacation, gue liburan, gue selalu bawa ini. Gue bahkan rela tinggal yang lain di rumah ataupun di kosan. Ini adalah Tanchjim Oxygen yang masih menjadi partner gue, karena terlepas dari harga berapapun, buat gue sendiri ini adalah ayam dengan tuningan dan timbre paling natural yang gue punya. Jadi ini benar-benar gue kemungkinan bakal tetap pegang sampai walaupun gue punya ayam 20 jutaan kemudian. Dan untuk most recommended adalah For Acoustic 4P. Dimana buat gue For Acoustic 4P ini fittingnya enak, lalu kemudian gampang banget di drive. Dia punya tuningan switch yang bisa lo mau bass lebih lagi, mid lebih lagi, treble lebih lagi, itu tinggal pakai switch. Dan suara yang coherent, balance, dan detail. Jadi gue kayak ngerasa ini bener-bener kayak nyaris nggak ada kelemahan lah untuk di harga 5 jutaan ini. Tapi nih ya, kalau kalian sebenarnya tidak punya masalah dengan timbre ala planar yang cukup ringan, buat gue bahkan di budget 5 juta, tetap 7Hz Timeless adalah salah satu most recommended dari gue. Cuman memang dia sedikit kalah aja dari For Acoustic 4P dari switch tuningan sama dari timbernya. Tapi dia lebih koheren karena cuma menggunakan single planar driver. Sekarang kita masuk ke segmen 10 juta. Di sini sebagai honorable mention adalah ayam kesukaan gue sebelum ini. Salah satu ayam kesukaan gue, yaitu Moondrop S8 yang sudah gue lepas. Moondrop S8 tetap aja menjadi salah satu pilihan kalau misalnya kalian suka tuningan ala
Harman frequency response. Dia ayam dengan tuningan Harman yang tertinggi level yang gue pernah dengar secara detail, separasi, dan juga fokus suara imagingnya itu. Dan memang dia kelemahannya tidak sebalance beberapa yang akan gue sebutnya nanti. Dan kemudian mood drop variations. Ya, mood drop variations punya sub bass yang sangat bagus, teknikal yang baik. Lalu juga dia punya upper mid dan treble yang cukup clear. Tapi secara overall tonal balance dia agak shouty masih, dan kadang karena fokus di sub bass dan juga variation upper mid range itu kadang berasa cukup V di beberapa lagu. Nah, untuk personal choice gue ini adalah sebenarnya ayam yang gue belum review, tapi gue udah coba di beberapa kesempatan dengan waktu yang cukup lama, jadi gue cukup yakin taruh di sini. Kalau misalnya gue nggak punya IRM 9 atau yang beberapa ayam lainnya, gue kayaknya bakal beli ini, yaitu The Audio Oracle. The Audio Oracle ini buat gue seperti adiknya Clairvoyance, tapi dia punya fitting itu lebih enak, cukup jauh kalau buat kuping gue cukup jauh. Gue lebih suka fittingnya Oracle, jelas. Tapi kalau secara tonal dia mirip Clairvoyance, cuman dikurangin secara teknikalitasnya aja. Tonal balance-nya itu sama-sama really good. Dan tentunya most recommended gue di budget 10 juta, ya The Audio Clairvoyance. Dia punya suara yang cukup balance dari atas sampai bawah, tapi tetap fun, bassnya fun, vokalnya cukup forward and sweet at the same time, dan treble-nya juga cukup extended, tapi tanpa harsh sama sekali. The tonal yang benar-benar bagus ditambah teknikalitas yang juga bagus. So benar-benar ini mantep banget. Kelemahannya di kuping gue, tapi itu pun subjektif ya. Kalau di kuping gue itu benar-benar fittingnya pakai ear tips. Apapun yang gue coba itu tetap gak enak di kuping gue. Jadi perhatikan kalau kalian mau beli, pastikan sebisa mungkin udah coba, karena fittingnya itu nggak buat semua orang. Dan kemudian kita masuk ke budget tertinggi ya sekarang, yaitu 20 juta. Untuk video tahun lalu gue belum ada level 20 jutaan ke bawah yang banyak, tapi thank you untuk yang banyak yang udah ngirim juga. Jadi sekarang ada budget 20 juta dan ke bawah, honorable mention-nya adalah 64 Audio U6T. Karena 64 Audio U6T itu sendiri punya suara signature yang warm, laid back, tapi tetap detail dan airy. Treble-nya di saat yang bersamaan itu sangat-sangat gampang disukain. Dan kemudian Clariar i640, dimana Clariar i640 sendiri juga salah satu ayam yang buat gue segmented. Dia nggak buat semua orang, tapi detail treble-nya, detail attack notes-nya, dan juga overall separasi rapihnya, dan speed, transient speed-nya itu mantep banget buat kalian yang suka suara yang detail. Dia tidak terlalu bright, gue ngerasa dia neutral bright-ish, tapi nggak sampai rada tipis suara, tapi nggak sampai sakit, pedes-pedesnya itu nggak sama sekali. Very well controlled, cuman gue cukup yakin secara tonal itu nggak buat semua orang. Dan kemudian untuk personal choice gue, kayaknya gue nggak perlu ungkap-ungkap terus ya, jelas ya, gue yakin kalian udah nonton beberapa review gue, udah bisa tebak, yaitu Sony IR-M9. Karena sampai sekarang Sony IR-M9 masih punya salah satu tonal balance yang luar biasa buat gue, dari atas sampai bawah itu lengkap banget. Timbre BA yang cukup agak mirip dynamic driver, dan juga pinpoint imaging yang sangat-sangat bagus untuk lagu-lagu yang gue suka seperti Disney and orchestral. Tapi itu bukan most recommended gue. Most recommended gue jatuh kepada The Audio Monarch Mark II, dimana buat gue itu punya suara yang sangat-sangat gampang direkomendasikan ke semua orang. Bass, mid, treble-nya overall balance tapi extended, tapi juga sekaligus sweet at the same time, dan juga very well controlled. Nggak ada picky-picky treble ataupun mid range yang aneh gimana. Dia overall sangat-sangat balance, sangat-sangat sweet, sangat-sangat gampang direkomendasikan buat gue untuk semua orang lah. Jadi The Audio Monarch Mark II pantas buat gue, walaupun dia bukan yang termahal dari list tadi ya, tapi gue sangat-sangat bisa rekomendasikan itu ke banyak orang. Dan sekarang ini salah satu kategori lagi yang buat gue masih belum jelas, karena ini gue ngomong 20 juta ke atas. Jadi kita bebasin budget lah. Kita bebasin budget dari semua yang udah gue coba. Ini ada beberapa honorable mention yang buat gue perlu lu coba kalau misalnya lu punya budget yang tidak terhingga misalnya ya. At least dari list gue, yaitu Sony IR-Z1R. Sony IR-Z1R punya salah satu bass ayam terbaik yang gue pernah denger,
Dan gue yakin lo mau bass head ataupun bukan bass head, lo cobain Sony IRM Z1R, Sony IR Z1R. Itu kan bakal setuju bahwa bass punch-nya itu tuh bener-bener asik, bener-bener megah. Ditambah dengan treble yang sangat-sangat detail dan tinggi, tapi tidak tidak sampai metalik gimana-gimana. Cuman memang dia punya cara fitting khusus dan juga buat gue mid range-nya kurang bagus di harganya. Tapi seriously, lu cobain Sony IR-Z1R itu dia punya bass dan treble yang luar biasa. Kalau misalnya ngomong lagi another honorable mention yaitu Unique Melody Mesh Mark 1. Sayangnya gue belum coba Mark 2, sampai sekarang gue belum nyoba. Cuman Unique Melody Mesh Mark 1 itu buat gue itu punya soundstage dan juga tonality yang cukup fun, cukup agresif kadang. Cuma itu cocok buat kayak lagu-lagu rock, lagu-lagu pop, lagu-lagu yang asik, itu tetap bakal berasa energik ditambah staging dan imaging yang sangat mantap. Kemudian QDC Anomaly VX. Kalau lu suka detail tapi kadang mungkin nggak terlalu memperhatikan timbre ataupun ya simpelnya timbre ya. Soal timbre ini kalau misalkan nggak terlalu berhalangan dengan timbre ala BA yang sedikit plastiki. Buat gua ini udah kayak end game-nya kalau lu suka yang detail. At least yang udah pernah gue coba yaitu QDC Anomaly VX. Dia punya suara yang detail banget. Tapi jangan nyalain switch-nya sama sekali karena entah kenapa ditambahin bass, tambahin beat-nya suruh maju itu agak mengurangi resolusinya. Tapi soal overall resolution and detail, QDC Anomaly VX benar-benar salah satu yang terbaik yang gue pernah coba. Tapi harganya memang sekitar 30 juta anyway. Nah sekarang kalau untuk personal choice dan most recommended gue adalah IM yang sama. Mungkin udah jelas lah ya kalau kalian lihat ranking list gue. Tetap 64 Audio U12T itu benar-benar salah satu experience IM terbaik yang gue pernah coba. Dan juga dia punya tonality yang very well balanced, tapi tetap fun, dan bass BA-nya itu somehow gila coy, itu bisa nagih loh beneran. Aneh banget bass BA-nya, fokus imaging yang sangat baik. Ditambah lagi dengan modul Apex-nya itu yang bisa bikin airy secara feeling, jadi nggak benar-benar nutup secara IM. Ditambah dengan teknikalitas layering yang luar biasa, kayak lagu tuh di saat bersama tuh bisa berasa fun, asik, tapi juga dibedah detailnya dan setiap instrumen yang ada dalam lagu tersebut. Jadi rasanya gitu aja untuk wrap up Best IM 2021 versi Aftersound ini. Tentunya gue yakin sekali lagi ini bukanlah list untuk semua orang, ini list berdasarkan pengalaman, cara penilaian, dan juga poin-poin lainnya berdasarkan Aftersound review. Jadi gimana tentang pengalaman kalian? Silahkan tulis di bawah, kita share aja yuk apa yang buat kita terbaik selama 2021, dan gue berharap semuanya akan lebih baik di 2022. And see you next time. Bye-bye. Kalau kalian tertarik dengan seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio, bisa follow Instagram gue dari description. Dan juga rank list IM gue juga gue taruh di description. Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio di playlist Soundblog berikut. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam. See you next time.